Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar promosi kesehatan. Hari ini di pertemuan yang ketiga, saya Widya Linita SKM MPH akan membahas teori tentang proses belajar. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa dari sesi yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep dasar promosi kesehatan, bahwa promosi kesehatan itu pada dasarnya merupakan proses belajar juga yang kita kenalkan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu ataupun yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, mari kita mulai kira-kira untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa aja ya. Berikut merupakan beberapa outline pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu arti belajar, kemudian tentang proses belajar, ciri-ciri kegiatan belajar, dan beberapa teori yang terkait dengan proses belajar. Nah, coba lihat pada gambar yang tampil di hadapan kalian ini. Ada dua gambar ya, yang di sebelah kanan itu memperlihatkan bahwa seorang anak gitu ya, yang dia berpakaian seperti ayahnya ataupun pamannya dalam hal ini, dia seperti menirukan apa yang ditampilkan oleh si bapaknya tersebut. Atau yang di sebelah kiri gitu ya, ketika seorang anak melihat kegiatan beribadah gitu ya, dia mempraktekkan juga apa yang dilihatnya tersebut. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya setiap manusia ya, mulai dari usia yang paling kecil sekalipun ataupun yang paling muda sekalipun, itu memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu. Memiliki kemampuan untuk mempraktekkan sesuatu sesuai dengan contohnya. Nah, jadi begitu pula yang bisa kita ibaratkan di masyarakat ya. Mengapa tenaga kesehatan itu menjadi panutan? Karena kita sebagai tenaga kesehatan itu lebih memahami apa yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Sehingga perlu kita untuk menampilkan suatu contoh ataupun pedoman yang bisa diterapkan juga oleh setiap masyarakat. Dan masyarakat tentunya akan mengalami yang namanya proses belajar. Nah, kita akan mengetahui kira-kira secara teori proses belajar itu seperti apa sih dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat itu seperti apa. Arti belajar itu sendiri merupakan sebuah kegiatan ya yang menggabungkan antara proses makro dan mikro dalam diri seseorang. Jadi ada pengajaran yang dia menstimulasi ya sisi ataupun unsur-unsur mikro, dan juga dalam proses belajar tersebut juga akan memerlukan yang namanya unsur-unsur makro. Tujuan dari proses belajar itu sendiri yaitu untuk menguasai segala sesuatu ya, khususnya yang berkaitan dengan bertahan hidup. Itu menurut proses belajar ataupun arti belajar yang diterapkan ataupun yang dipercaya oleh bangsa Amerika. Sedangkan bangsa Eropa sendiri ya, itu lebih kepada proses yang disebut menghafal, kemudian mengingat, mereproduksi atas segala sesuatu yang dipelajari. Kalau kita sebagai orang Indonesia kira-kira lebih mempercayai ataupun mengartikan belajar ini seperti gaya Amerika atau gaya Eropa? Saya rasa kalau Indonesia itu masih menganut sistem Eropa ya, di mana dalam kita belajar ataupun proses belajar sehari-hari dalam sistem pendidikan kita itu lebih mengedepankan upaya untuk menghafal, untuk mengingat, kemudian mereproduksi ya, dan hasilnya untuk mendapatkan nilai yang baik. Sedangkan untuk menguasai segala sesuatu untuk bertahan hidup seperti gayanya Amerika itu masih sangat sedikit sekali. Ya, padahal sebenarnya kedua hal ini sangat penting ya. Kalau proses belajarnya itu Eropa berarti dia memahami dasar-dasarnya. Sedangkan gaya Amerika, dasar-dasarnya yang sudah dipahami tadi itu harus diterapkan dalam kehidupannya. Nah, sehingga inilah yang kita coba untuk lakukan ya ketika kita melakukan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan di masyarakat ya. Kedua hal ini baik dari sisi teori maupun dari sisi keterampilan itu harus kita berikan ataupun kita ajarkan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya mereka bisa menerapkan apa yang sudah mereka ketahui, apa yang sudah kita berikan informasinya.
Proses belajar sendiri, jika kita lihat apa sih kegiatan yang ada dalam proses belajar, yaitu tidak terlepas dari yang namanya proses latihan ya. Jadi latihan ini merupakan penyempurnaan dari kemampuan lewat pengulangan-pengulangan. Oleh karena itu latihan ya, jadi dia kan dari kata latih ya, latih itu diulang-ulang sampai dia bisa gitu ya, sehingga latihan ini tujuannya untuk pembiasaan ya. Biasanya latihan bisa dengan pembeoan gitu ya, atau kita melakukan sama seperti apa yang dicontohkan. Nah, jadi kita latihan sesuai dengan apa yang kita lihat, kita ulangi setiap hari ya. Tujuannya kenapa sih latihan itu perlu dibiasakan supaya nanti muncul yang namanya otomatisasi. Jadi otomatisasi ini atau ketidaksadaran ini ketika dia dihadapkan pada satu kondisi ya tanpa melihat contohnya si orang ini bisa langsung melakukan ya. Jadi terbentuk yang namanya mental disiplin itu tadi. Misalnya proses belajar kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi pada awalnya kalau kita ingin melatih masyarakat supaya dia terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kita sebagai orang yang mengajari ya atau tenaga kesehatan itu berikan contohnya dulu seperti apa ya. Misalnya kita ingin membantu masyarakat bisa membedakan ya, memilah mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik, mana yang sampah plastik ya dan lain sebagainya. Nah, kita harus kasih contoh dulu. Oh, kalau misalkan yang namanya sampah-sampah dari hasil setelah kita masak gitu ya, sayur, buah, itu masuknya ke kotak sampah organik. Kalau misalkan sampah ini merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan gitu ya, seperti plastik dan lain sebagainya ya masuknya di anorganik dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebagai orang yang mengajari itu memberikan contoh dulu, kemudian dilihat oleh masyarakat. Masyarakat dia akan kalau dia proses belajarnya itu jalan, dia akan menerapkannya dulu ya. Untuk latihan membedakan tuh benar atau salah yaitu adalah proses belajar gitu ya. Jadi latihan ini terus-menerus dilakukan, kemudian nanti akan secara tidak sadar akan tumbuh yang namanya mental disiplin. Jadi ketika dia berada dimanapun ya, dia akan buang sampah pada tempatnya dan bisa juga untuk membedakan yang mana sampah anorganik, yang mana sampah organik. Nah, jadi proses belajar itu merupakan sebuah proses latihan ya. Jadi menyempurnakan kemampuan lewat pengulangan-pengulangan. Nah, yang kedua, proses belajar ini tujuannya untuk memperoleh tingkah laku yang baru atau perilaku yang baru. Jadi belajar itu ya dari proses misalkan yang tidak tahu dia menjadi tahu. Jadi melalui proses belajar kita berikan informasi masyarakat yang awalnya nggak ngerti gitu ya, kenapa mesti sampah itu dibedakan ya. Jadi kalau sampah organik itu kan sebenarnya bisa terurai sendiri, sehingga mungkin bisa dijadikan ataupun bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk misalnya seperti itu. Sedangkan sampah anorganik itu yang harus dikumpulkan, mungkin bisa didaur ulang lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah si masyarakat itu tahu, ya itu berarti masyarakat sudah melewati yang namanya proses belajar. Kemudian proses belajar itu juga aktivasi secara subjektif ya. Jadi tergantung dari masing-masing orang. Kalau misalkan orang tersebut atau individu ini ingin menambah kecakapan baru atau kemampuan baru gitu ya, ya berarti dia akan menerapkan si perilaku ini. Tapi kalau misalnya menurut dirinya itu nggak penting gitu ya, berarti proses belajarnya cuma sampai untuk tahu dari tidak tahu menjadi tahu tanpa diaktifasi melalui tindakan. Nah, kemudian proses belajar ini juga merupakan sebuah potensi gitu ya untuk menjadi tindakan. Tadi ya setelah dia tahu, harapannya si masyarakat ini bisa menerapkan. Tapi balik lagi karena tadi subjektif ya, itu dikembalikan ke masing-masing orang. Tapi setidaknya kita memberikan kemampuan ya ataupun memberikan modal supaya si masyarakat ini pada nantinya atau di masa mendatang itu bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan yang telah kita ajarkan kepada mereka menjadi sebuah tindakan. Nah, ini merupakan dua poin dari proses belajar. Kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat itu perlu memahami ya, kira-kira gimana sih ciri-cirinya masyarakat itu, apakah dia sudah melakukan
proses belajar atau enggak gitu ya. Nah, ini beberapa ciri-ciri dari kegiatan belajar. Yang pertama, akan ada perubahan pada individu baik yang sifatnya aktual ya ataupun potensial tadi ya. Jadi perubahan pada individu ini ketika dia mengalami yang namanya proses belajar itu bisa terjadi seketika gitu ya. Setelah diberitahu mereka langsung menerapkan, atau si perubahan ini sebenarnya memiliki potensi untuk dilakukan di masa yang mendatang. Jadi ciri-cirinya orang belajar itu pasti ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri dari kegiatan belajar, yaitu perubahan ini didapat dari kemampuan baru yang terjadi dalam waktu yang lama. Jadi, kegiatan belajar itu akan lebih maksimal kalau misalkan si proses belajarnya itu terjadi terus-menerus seperti itu. Ya, jadi perubahannya, si kemampuan barunya tersebut akan lebih sempurna ketika dipelajari secara terus-menerus dan tidak terjadi serta-merta begitu aja. Pasti membutuhkan waktu untuk dipahami, untuk kemudian dilakukan proses latihan, baru terbentuk sebuah perubahan yang memang benar-benar sudah baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ciri dari kegiatan belajar adalah perubahannya itu terjadi karena usaha, ya, bukan karena proses kematangan. Jadi seseorang yang belajar itu dia harus berusaha, bukan membiarkan saja nanti kan kalau lama-lama ya, misalnya ya, ketika kita memberikan pelajaran kepada anak kecil, ya, anak kecil itu kan sangat mudah sekali untuk meniru ya. Misalnya untuk cara makan deh gitu ya, atau sebelum dia makan dia harus cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau kita tidak memberikan langkah-langkahnya atau kita ajarin gimana sih caranya cuci tangan yang benar dan harus membiasakan cuci tangan sebelum makan, si anak kecil ini juga pasti nggak akan terbentuk perilakunya. Atau kita biarin aja deh, nanti anak kecil ini juga akan ketika dia sudah umur 5 tahun, dia tahu sendiri kok kalau harus cuci tangan pakai sabun sebelum makan gitu ya. Enggak seperti itu. Nah, itu yang dikatakan bukan karena proses kematangan, tapi si perubahan itu terjadi karena usaha, karena kita ajarin, karena kita memberikan pemahaman kepada orang lain, sehingga orang lain ini dia akan berpikir kira-kira perubahan ini apakah harus dia lakukan atau enggak. Tentunya dia kembalikan lagi ke dirinya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kegiatan belajar. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa itu arti belajar, proses belajar, dan ciri-ciri dari belajar. Kini kita akan membahas satu persatu tentang teori-teori proses belajar. Di sini yang akan saya perkenalkan ada 5 teori. Yang pertama ada teori Gestalt, kemudian teori asosiasi, teori belajar sosial dan tiruan dari Miller and Dollard, kemudian teori belajar kognitif dari Neisser, dan teori belajar sosial Bandura. Nah, mari kita bahas satu persatu dari kelima teori proses belajar ini. Teori Gestalt merupakan teori yang diperkenalkan oleh Kafka dan Kohler, di mana Gestalt itu artinya keseluruhan, ya. Jadi dalam teori ini dinyatakan bahwa keseluruhan itu lebih penting dibandingkan bagian-bagian. Apa maksudnya? Jadi ketika kita memberikan pembelajaran atau informasi tentang kesehatan, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat seputar kesehatan, itu tidak penting untuk mengajarkan dari hal yang paling kecil ya. Misalnya kita ingin memberikan pembelajaran tentang pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Ya, baik itu sebelum makan ataupun sesudah makan, sesudah dari kamar mandi, sesudah memegang sesuatu yang kotor, dan lain sebagainya. Nah, kita nggak perlu menjelaskan dengan detail gitu ya. Kalau misalkan kita nggak cuci tangan, itu akan ada yang namanya bakteri jahat ya, bakteri-bakteri yang mungkin bisa berpengaruh negatif ke diri kita. Bakteri apa aja itu? Misalkan bakteri E. coli. E. coli ini seperti apa sih bentuknya? Kemudian dia cara hidupnya seperti apa? Gimana caranya dia bisa menyebabkan sakit di perut gitu ya. Kemudian si E. coli ini biasanya ada di mana saja. Nah, ini yang dimaksud dengan nggak perlu nih kita jelasin secara lebih detail dengan bagian-bagian tersebut ya, tapi kita jelaskan secara umum aja bahwa kalau misalkan Anda mencuci tangan secara teratur, itu
Ketika Anda memegang makanan atau memegang minuman kemudian dimasukkan ke mulut, itu kemungkinan dalam keadaan yang bersih, nggak ada bakteri-bakteri yang bisa mengganggu proses pencernaan di dalam tubuh, sehingga Anda bisa lebih sehat, bisa mencegah berbagai penyakit yang ujungnya ke kematian seperti diare dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah makan. Nah, cukup itu aja. Jadi secara umumnya aja, atau apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat, nah itu yang kita ajarkan gitu. Jadi nggak perlu sampai terlalu detail ya bagian-bagian itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan keseluruhan, itu lebih penting dibandingkan bagian-bagian. Nah, yang diutamakan dalam teori ini untuk mengerti atau memperoleh pemahaman ya, atau diistilahkan dengan insight, lebih dipentingkan daripada repetisi tanpa makna. Repetisi tanpa makna ini maksudnya tidak perlu kita buat masyarakat itu menghafal atau mengingat ya, kira-kira penyakit apa aja nih yang diakibatkan karena dia nggak cuci tangan tadi. Tapi lebih penting untuk menekankan bahwa mereka tuh harus disiplin gitu. Nah, harus paham pentingnya untuk mencuci tangan itu di mana. Ya, jadi nggak perlu sampai hafal ya, sampai harus dapat ketika kita kasih kuesioner dia harus nilainya 100, enggak seperti itu. Ya, itu yang menurut teori Gestalt. Nah, sumber belajar itu berupa pengalaman. Jadi, menurut Kafka dan Kohler ya, kita lebih baik belajarnya itu mengenalkan sesuatu yang sifatnya pengalaman ya, atau sebuah peristiwa gitu ya. Kita berikan gambaran kondisi dan lain sebagainya, sehingga si sasaran belajar atau masyarakat ini bisa mengaitkannya dengan kehidupan mereka masing-masing. Nah, jadi sumber belajarnya itu bisa dalam bentuk pengalaman. Ini merupakan teori Gestalt ya yang diperkenalkan oleh Kafka dan Kohler. Nah, teori Gestalt ini ya karena tadi mengutamakan atau mengedepankan yang namanya pemahaman atau insight. Si pemahaman atau insight ini sebenarnya bisa muncul tiba-tiba gitu ya, ketika melihat unsur-unsur yang situasi atau dalam situasi yang problematis. Jadi kalau ketika kita ingin melihat ya apakah proses belajar yang terjadi dalam sasaran kita itu sudah baik atau belum, kita bisa memberikan yang namanya seperti situasi permasalahan gitu ya. Sehingga kalau misalkan si masyarakat ini paham atau dia sudah mengalami proses belajar menurut teori Gestalt ini tadi, dari masalah-masalah atau problematika tersebut gitu ya, atau situasi yang problematis ini akan muncul ide-ide yang baru ya, akan muncul yang namanya problem solving. Jadi ada masalah diselesaikanlah oleh si masyarakat ini sesuai dengan pemahamannya tadi. Nah, itu untuk melihat apakah masyarakat ini sudah melalui yang namanya proses belajar atau belum, kita bisa lihat ya nanti hasil dari teori belajarnya menurut Gestalt ini ya, ketika seseorang belajar akan muncul yang namanya ide baru ataupun bentuk-bentuk problem solving dari beberapa situasi yang problematis yang mungkin dialami oleh si masyarakat itu tadi. Nah, teori yang kedua itu ada yang namanya teori asosiasi ya. Jadi teori asosiasi ini merupakan teori yang dia melihat proses ya dari stimulus itu kemudian menjadi respon dan nanti akan menjadi bond gitu ya, atau ikatan. Nah, teori asosiasi ini ya, dia melihat bahwa rangsangan atau stimulus itu diciptakan untuk ya, memunculkan yang namanya tanggapan atau respons. Kemudian nanti respons tersebut itu akan dihubungkan atau diikat gitu ya, di bond antara keduanya. Nah, jadi prinsip dari teori ini ya menyatakan bahwa keseluruhan merupakan penjumlahan dari bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Nah, yang dimaksud dengan teori asosiasi ini seperti ini. Misalkan seseorang kan kalau menurut teori Gestalt tadi ya, dia proses belajar melalui pengalaman-pengalaman. Nah, kalau menurut teori asosiasi, pengalaman-pengalaman tadi ya untuk menciptakan proses belajar yang baru itu perlu diikat atau perlu digabungkan gitu ya. Ketika misalnya kita sudah belajar gimana caranya untuk cuci tangan pakai sabun. Kemudian ini kan dalam unsur besarnya sebenarnya untuk menjaga kebersihan gitu ya. Jadi kebersihan yang lain misalnya kita harus mandi 2 kali sehari.
Nah, itu diasosiasikan gitu ya. Kenapa sih kita harus cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah makan? Kemudian harus juga menjaga kebersihan tubuh gitu ya. Karena kalau misalkan kita cuma menerapkan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah makan tanpa kita juga menjaga kebersihan tubuh kita, bukan berarti penyakit-penyakit itu juga akan hilang. Enggak, tapi semuanya itu tergabung dalam untuk menjaga kebersihan tubuh gitu ya. Jadi harus mandi juga. Nah, jadi menurut teori asosiasi itu perlu digabungkan supaya sasaran belajar atau masyarakat itu bisa mengerti ya maknanya untuk menjaga kebersihan atau menerapkan PHBS itu yang seperti apa. Nah, jadi dari stimulus-stimulus kemudian respons itu akan diikat menjadi satu sehingga menghasilkan sesuatu pengalaman atau proses belajar yang baru gitu ya. Nah, ini menurut teori asosiasi. Nah, teori belajar selanjutnya yang ketiga ada teori belajar kognitif. Ini diperkenalkan oleh Piaget, Ausubel, dan Brunner. Jadi, dalam teori belajar kognitif ini ya, dia mengedepankan proses dibandingkan dengan hasil. Jadi, hasil itu nggak penting gitu ya. Jadi, ketika seseorang ataupun masyarakat ini belajar, nggak penting hasilnya harus kita lihat pada saat ini atau enggak gitu ya. Ketika hasilnya enggak terlihat saat ini ya kita kategorikan itu sebagai proses belajar yang gagal. Enggak seperti itu. Yang penting ya di sini kalau menurut teori belajar kognitif, seseorang atau masyarakat itu sudah melalui prosesnya gitu ya. Hasilnya mau dilaksanakan pada saat ini atau nanti itu enggak penting. Yang penting mereka sudah melewati yang namanya proses belajar. Jadi di sini belajar merupakan proses yang terpadu ya dari dalam diri seseorang supaya memperoleh yang namanya pemahaman dan struktur kognitif yang baru atau mengubah pemahaman dan struktur kognitif yang lama. Nah, jadi ibaratnya seperti ini ketika pada zaman dulu ya mungkin kita sudah sering diingatkan oleh orang tua, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kita nggak tahu nih pentingnya untuk nggak buang sampah sembarangan itu apa sih sebenarnya. Nah, ketika pada zaman modern ini ya, di mana informasi itu sudah sangat mudah sekali dan juga tenaga kesehatan itu sudah lebih aktif untuk menyampaikan kepada masyarakat, sehingga di sini bisa diperoleh pemahaman yang baru yang tadinya kita nggak tahu itu pemahaman yang lama atau kognitif yang lama itu istilahnya ditimbun gitu ya atau disempurnakan lagi dengan yang namanya kognitif yang baru atau informasi yang baru yang kita dapatkan ya. Tentunya kedua hal ini harus sejalan gitu ya, maksudnya harus sama. Tadi dia nggak paham alasannya, kemudian sekarang sudah dikasih informasi yang baru nih tentang pemahaman, harus membuang sampah pada tempatnya itu supaya apa? Mencegah banjir gitu ya, nggak muncul penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Nah, pemahaman yang lama itu disempurnakan. Nah, ini dinamakan dengan teori belajar kognitif ya. Jadi semakin banyak informasi yang didapatkan atau untuk mengerti satu hal ini, dia akan semakin menyempurnakan struktur kognitif yang lama itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan teori belajar kognitif. Yang keempat, ada yang namanya teori belajar sosial dan tier 1. Ini diperkenalkan oleh Miller dan Dollard ya, di mana ada beberapa prinsip-prinsip yang diangkat ya dari teori ini atau prinsip-prinsip psikologi dalam belajar ya. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan teori asosiasi ya, pengembangan dari teori asosiasi, di mana kalau tadi asosiasi kita mengenal yang namanya stimulus, respons, kemudian bond. Nah, ini hampir sama nih ya dalam teori belajar sosial di mana ada dorongan ya, atau kalau tadi istilahnya stimulus ya, dorongan. Kemudian ada yang namanya isyarat ya atau cue. Kemudian yang ketiga ada tingkah laku balas atau respons ya. Dan yang keempat ada yang namanya ganjaran atau reward. Nah, misalkan seperti ini ya, saya kasih contoh itu ada dorongan lapar, rasa lapar ya di dalam tubuh seseorang. Ketika seseorang itu dia diberikan dorongan rasa lapar ya, dia akan memberikan isyarat tertentu ke dalam pikirannya gitu ya atau ke dalam tubuhnya bahwa isyaratnya kalau saya lapar ini harus diisi nih perutnya gitu ya, terasa mungkin agak mual atau agak sakit perutnya sehingga isyaratnya itu sifatnya diskriminatif ya, bisa kita penuhin ataupun nggak kita penuhin. Misalnya kita lapar tapi
pada saat ini kita lagi belajar atau kita lagi ada kerjaan lain sehingga nggak memungkinkan untuk makan gitu ya. Nah, jadi dorongan itu nggak selamanya dia dipenuhin ya. Jadi dia bisa melihat kondisi dan situasi apakah ini memang bisa untuk dipenuhi si dorongan itu atau enggak. Jadi sifatnya diskriminatif ya, bisa dipenuhi atau enggak si dorongannya itu tadi. Nah, ketika si rasa lapar ini dia untuk apa ya, dorongannya itu untuk dipenuhin ya atau ada isyarat untuk bisa dipenuhi, dia akan menimbulkan respons ya. Responsnya ini seperti apa ya? Ketika dia lapar, kemudian dia nggak ada kerjaan lain, istilahnya dia bisa makan gitu ya, situasinya dia bisa makan, responsnya dia pasti akan ke dapur ya, mencari bahan makanan apa nih yang bisa dimakan untuk memenuhi dorongannya tadi ya. Nah, ketika si tingkah laku balas atau respons ini atau dia makan tadi itu sudah dilaksanakan, ketika dia sudah makan, apa kira-kira ganjarannya atau rewardnya? Ya, dia jadinya kenyang dong gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, psikologi belajar itu seperti itu. Ketika seseorang misalnya dia nggak tahu gitu ya, ketika dia nggak tahu, dia terdorong nih, saya kayaknya perlu nih mencari tahu ya, misalkan tentang COVID gitu ya. Kenapa sekarang ini banyak orang yang takut dengan COVID? Kira-kira ada apa sih? Nah, dorongannya untuk tahu ya tentang COVID itu seperti apa. Nah, isyaratnya ya semakin besar dorongan maka isyarat itu akan semakin besar juga gitu ya. Ketika dorongannya kuat untuk tahu, dia akan menyempatkan waktu untuk browsing, untuk cari tahu, untuk tanya-tanya ya ke tetangga ataupun ke orang tuanya atau orang yang lebih tahu atau tenaga kesehatan misalnya gitu ya. Jadi dia terdorong untuk mencari tahu. Nah, tingkah laku balasnya seperti apa? Dia bertanya ya, bisa lewat WA, bisa secara langsung. Ini COVID ini seperti apa sih di situasinya di masyarakat sekarang, apakah saya perlu melakukan tindakan-tindakan preventif dan lain sebagainya. Nah, itu kita artikan sebagai tingkah laku balas ya. Ganjarannya apa dari dorongan untuk mencari tahu? Jadi jadinya lebih tahu ya, lebih tahu, lebih paham, kemudian kemungkinan besar juga pemahamannya ini bisa dia berikan kepada orang lain. Oh, berarti ini penting nih untuk melindungi orang yang saya sayangin gitu ya, supaya enggak terkena COVID. Kemudian dari si tingkah laku balas yang mencari tahu tadi, dia dapat informasi bahwa untuk menghindari yang namanya COVID-19 itu harus pakai masker. Nah, ganjarannya ya dia akan pakai masker dan dia akan terhindar gitu dari si penyakit COVID-19 itu tadi ya. Nah, itu yang kita lihat ya, ini merupakan bentuk dari penerapan teori belajar sosial atau tiruan. Nah, tiruannya di mana ya? Tiruannya di sini, di bagian bawahnya ya. Ketika seseorang itu merasa si tingkah laku balas atau respons ini mendatangkan reward yang baik ya, rewardnya itu yang positif, dia akan kemungkinan besar akan melakukan perilaku yang sama di kemudian hari. Nah, ketika seseorang itu lapar, dia makan, oh ternyata habis makan saya kenyang ya. Nanti kalau besok-besok saya lapar lagi, ya saya makan aja dong supaya dapat ganjaran yang sama. Nah, jadi kemungkinan besar dia akan melakukan yang namanya same behavior ya atau perilaku yang sama. Nah, kadang-kadang juga misalnya ya pada hari ini dia makannya ayam sama nasi gitu ya. Same behavior-nya ya enak gitu ya. Saya juga nanti besok-besok kalau lapar makan ayam sama nasi aja gitu ya. Tapi kadang-kadang perlu disesuaikan ya dengan kondisinya. Nah, jadi di-match-kan ya. Jadi kalau misalkan nih misalnya makannya jam 12, besok-besok nggak bisa jam 12 jadi jam 1. Tapi nanti ada efeknya gitu ya, ketika makan jam 1 mungkin perutnya sudah agak-agak sakit gitu ya. Nah, jadi dia akan mencocokkan ya, oh berarti nanti saya nggak boleh nih makannya lewat dari jam 12 karena ketika saya makannya jam 12 atau telat ya, itu bisa berpengaruh nih, jadi perut saya sakit. Nah, jadi dia akan mencocokkan kondisi-kondisi yang lain ya, namanya match dependent behavior, dan akan si match dependent behavior ini akan menimbulkan yang namanya coping behavior. Jadi ketika ada permasalahan ya, dia akan melakukan ataupun melaksanakan perilaku yang bisa untuk
mengatasi permasalahannya itu ya. Jadi sebenarnya ini merupakan psikologi belajar yang disampaikan dalam teori belajar sosial dan tiruan. Nah, teori belajar yang terakhir itu tentang teori belajar sosial ya. Sebenarnya belajar sosial yang tadi itu ada melihat juga ke teori yang ini ya. Jadi teori belajar sosial ini diperkenalkan oleh Bandura dan Walter, di mana Bandura ini mengatakan bahwa belajar itu merupakan sebuah interaksi segitiga ya antara ketiga unsur, di mana mereka saling mempengaruhi dan saling mengikat ya. Faktor-faktor tersebut atau variabel-variabel tersebut itu apa aja sih? Yaitu ada variabel lingkungan, ada variabel faktor personal ya atau faktor individu dan juga variabel tingkah laku. Yang kesemuanya itu meliputi proses yang namanya proses kognitif ya. Jadi di sini kalian lihat bahwa ada 3 unsur ya. Ada unsur yang namanya perilaku, kemudian ada unsur yang namanya individual atau variabel individual, dan ada faktor lingkungan. Jadi kesemua hal ini ya dia saling mempengaruhi ya, panahnya saling mempengaruhi. Baik itu pengetahuan dia bisa mempengaruhi lingkungan, lingkungan pun juga bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian faktor individu itu bisa mempengaruhi ke faktor lingkungan dan seterusnya seperti itu ya. Jadi seseorang itu belajar ya dengan melihat interaksi antara ketiga poin ini ya. Nah, Bandura dan Walter juga melihat ya bahwa seseorang itu dia akan meniru gitu ya, meniru tingkah laku modelnya ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu dia melihat contohnya ya dan dia merasa bahwa kayaknya ini bisa nih ditiru gitu ya, atau perilaku si model ini bisa kita benar-benar tiru sesuai dengan apa yang dicontohkan. Nah, itu yang namanya dengan modeling effect ya. Jadi, apa yang ditampilkan oleh model itu ditiru juga ataupun dilihat dan juga dipraktekkan sama seperti yang dicontohkan. Nah, itu yang namanya modeling effect ya. Jadi, dia sama, menghasilkan sesuatu yang sama juga gitu. Nah, ada proses belajar meniru juga, tapi dia hasilnya berbeda nih dengan yang ditampilkan oleh si model. Nah, itu kita kenal dengan istilah facilitation effect ya. Jadi, misalnya ya, ketika kita mengajarkan kepada masyarakat tentang membuang sampah sembarangan, tidak boleh sembarangan gitu ya, pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tentunya ketika kita memberikan informasi tentang sampah ini, sebenarnya itu bisa mempengaruhi ke bukan cuma sampah aja gitu ya, bukan cuma perilaku sehat yang berkaitan dengan sampah aja, tapi bisa juga nanti kalau misalkan dia sifatnya ke facilitation effect, seseorang itu juga akan mengerti bahwa oh penting nih selain sampah kita juga harus menggunakan yang namanya air bersih gitu. Ya, karena kan biasanya akan ada penjelasan ya ketika seseorang itu misalnya di masyarakat dia suka buang sampah ke sungai ya atau buang sampah sembarangan. Nah, kaitannya dengan menggunakan air bersih ya ketika orang buang sampah sembarangan, pasti kan airnya itu kotor. Dan air yang kotor itu ketika kita konsumsi atau untuk dipakai dalam keluarga kita sehari-hari, air kotor itu akan menimbulkan beberapa penyakit. Nah, tadi ya, kita memperkenalkan tentang sampah, tapi bisa juga nih nanti kalau si pengetahuan kita itu sifatnya facilitation effect, bukan cuma mengarah ke perilaku dia untuk gak buang sampah saja, tapi bisa juga mengubah ke efek yang lain ya. Nah, kemudian sesuatu itu atau perilaku itu dia akan melihat dari faktor inhibition ya atau disinhibition. Ketika perilakunya yang ingin diperkenalkan itu dia menemui banyak hambatan ya, berarti akan muncul yang namanya inhibition effect ya. Jadi dia efeknya terhambat ya. Hasil dari si proses belajar itu terhambat
hasilnya. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung perubahan tingkah laku di sasaran itu seperti apa. Tapi ketika hambatannya atau kesulitan seseorang itu untuk menerapkan dari proses belajar yang tadi nggak ada, atau situasinya itu disinhibition ya, atau dia malah jadinya menimbulkan dorongan gitu ya untuk melakukan si perilaku yang baru ini tadi. Nah, jadi hasilnya pun akan lebih cepat terlihat gitu ya, bisa dipraktekkan secara langsung. Nah, jadi tingkah laku model ya itu melihat juga faktor ini ya, inhibition dan disinhibitionnya, apakah ada faktor penghambat atau tidak ada faktor penghambat. Itu akan mempengaruhi terbentuknya perilaku si peniru itu tadi, baik dia sama seperti model ya yang ini, atau dia sebenarnya menjadi facilitation effect gitu ya, bisa berimbas ke hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori yang diperkenalkan oleh Bandura dan Walter tadi. Nah, kalau tadi kita bahas tentang teori-teori proses belajar ya, ini merupakan bentuk atau ada dua konsep belajar ya yang kita kenal. Ada konsepnya pedagogi dan ada konsepnya andragogi. Pedagogi itu yang seperti apa sih gambarannya gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk dari pembelajaran yang sifatnya pedagogi ya. Sama seperti kalau kita belajar ketika SMA mungkin ya. Jadi gurunya di sini memberikan informasi, nanti didengarkan secara serentak oleh seluruh peserta belajar. Nah, itu yang namanya bersifat pedagogi. Tapi ada juga ya konsep belajar itu yang sekarang diistilahkan dengan konsep andragogi. Jadi, kalau dilihat dari proses penyampaiannya juga, kalau yang andragogi dia sifatnya melingkar gitu ya. Kenapa mesti melingkar? Supaya si yang memberikan informasi gitu ya, atau gurunya atau pengajarnya itu bisa melihat keseluruhan ya, ataupun hasil ataupun respon ya dari peserta belajarnya gitu ya. Ketika seseorang itu dia nggak paham dari apa yang disampaikan, nanti akan terlihat di mukanya dan akan langsung dikenali oleh si pengajarnya, sehingga si pengajarnya itu bisa lebih interaktif, bisa menanyakan kepada sasaran belajar apa nih yang kurang dimengerti, dan antara satu dengan sasaran belajar lainnya itu bisa berinteraksi, bisa saling melihat, bisa saling memberikan tanggapan gitu ya, bisa saling berdiskusi. Nah, inilah mengapa kalau kita dalam proses, sebenarnya kalau untuk belajar ke masyarakat bisa kita terapkan semuanya ya, tergantung dengan situasi dari masyarakat itu sendiri ya. Mari kita lihat apa saja sih perbedaannya antara kedua konsep belajar ini. Dari segi peserta didik ya, kalau untuk yang tipenya pedagogi dia sangat tergantung dengan pengajarnya atau gurunya. Karena kegiatan belajarnya itu konsen utamanya itu di pengajar untuk memberikan informasi ke tenaga ataupun ke sasaran belajar. Sedangkan kalau andragogi, peserta didiknya itu belajarnya self-directing ya. Jadi peserta didiknya yang mengatur gitu ya jalannya proses belajar itu sendiri tadi. Karena dia sifatnya sharing gitu ya, ataupun berbagi pengalaman, sehingga si peserta didiknya itu bisa lebih mengarahkan, oh diskusinya ini mau kemana nanti gitu ya, tergantung dari si peserta didiknya. Nah, kemudian dari segi pengalaman peserta didik ya, kalau untuk pedagogi itu masih harus dibentuk ya. Jadi kenapa? Karena dalam pedagogi itu kan yang lebih banyak sharingnya itu si tenaga pengajarnya ataupun si pemberi informasinya. Sangat sedikit sekali yang namanya si peserta didik yang sharing gitu ya. Sedangkan kalau untuk andragogi, pengalaman antara peserta didik itu bersumber bisa dari dirinya sendiri ataupun orang lain. Karena tadi ya dia akan diminta pendapatnya, diminta untuk menceritakan ataupun memberikan tanggapan terhadap suatu hal gitu ya. Jadi untuk yang andragogi ini dia akan mendengarkan orang lain, pengalaman orang lain maupun juga pengalaman dari si pengajarnya itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari segi kesiapan belajar ya, untuk yang pedagogi itu biasanya seragam ya. Jadi karena dia sifatnya mendengarkan, biasanya kesiapan belajarnya itu
sama antara satu orang dengan orang yang lain. Sedangkan kalau untuk andragogi, kesiapan belajarnya yang bervariasi ya, tergantung dari seseorang itu juga ya dalam mengikuti rangkaian kegiatannya ya, kegiatan belajar yang terjadi pada saat tersebut gitu. Kemudian orientasi belajar ya, untuk yang pedagogi dia subject centered ya. Siapa orang yang memberikan informasi, dia akan terfokus pada orang itu. Jadi orientasi belajarnya itu melihat ke pengajarnya sendiri gitu ya. Sedangkan kalau andragogi, orientasi belajarnya berupa tugas-tugas atau latihan-latihan yang berpusat pada problemnya ya. Jadi dia melihat masalah apa nih yang diangkat, kemudian gimana caranya semua peserta didik itu dirangsang untuk memecahkan masalah tersebut ya. Itu yang andragogi. Sedangkan pedagogi biasanya tergantung dari si pengajarnya dalam menyelesaikan masalah ini. Kira-kira dia akan menggunakan metode seperti apa, itu tergantung dari orang yang memberikan materinya ya, orientasi belajarnya ke sana. Nah, yang terakhir untuk motivasi belajar ya, kalau pedagogi itu dia biasanya mengharapkan reward ya, reward terutama dari pengajarnya. Nah, itu motivasi belajarnya. Sedangkan kalau andragogi dia sebenarnya bersifat internal incentive curiosity. Jadi tergantung gitu ya. Maksudnya tergantung dari masing-masing orang. Kalau dia memang ingin mendapatkan informasi lebih banyak, dia akan lebih aktif dalam proses belajar yang sifatnya andragogi. Tapi kalau misalkan si orang ini dia nggak tertarik atau nggak ngerasa sesuatu hal ini penting, dia ya curiosity-nya ataupun keingintahuannya ya nggak akan lebih banyak terlibat gitu ya dalam proses belajar ini. Nah, jadi sangat tergantung dari orang itu sendiri. Itu menurut andragogi. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang lebih baik ya, konsep belajar pedagogi atau andragogi? Nah, untuk faktor keberhasilan dari proses belajar itu sendiri terkadang memperhatikan faktor yang ada dalam diri ya, atau kita istilahkan dengan faktor internal, dan juga ada faktor-faktor eksternal. Nah, yang termasuk dari faktor internal itu ada yang namanya fakta ya, informasi, kemudian keterampilan intelektual dan strategi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar yang ada dalam diri seseorang. Seberapa banyak informasi seseorang ataupun orang ini tahu gitu ya, informasi awalnya. Kemudian seberapa terampil orang ini dalam menerapkan ataupun meniru ya tingkah laku ataupun perilaku yang baru tadi. Seberapa intelektual orang itu ya. Jadi kalau misalkan semakin banyak informasi awal yang dia miliki, semakin terampil, semakin intelektual seseorang, itu akan proses belajarnya pun akan lebih cepat gitu ya, dia akan lebih paham, jauh lebih paham. Nah, itu adalah faktor-faktor internal yang dimiliki oleh seseorang. Nah, gimana dengan faktor eksternalnya yang bisa mempengaruhi proses belajar? Yaitu adanya persentuhan ya, repetisi dan penguat. Persentuhan itu maksudnya seperti apa? Jadi akses ya orang ini terhadap belajar itu seperti apa? Jadi semakin banyak akses yang tersedia di sekitarnya ataupun di lingkungannya, itu akan lebih mendorong seseorang untuk belajar. Semakin banyak semakin mudahnya dia untuk mendapatkan buku misalkan ya, semakin mudahnya dia untuk mengakses internet, ada alat-alatnya misalkan seperti laptop, handphone, kemudian semakin lingkungan yang dia miliki itu adalah orang-orang yang paham misalnya tentang kesehatan, maka si orang ini pun akan proses belajarnya pun akan lebih cepat juga gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan persentuhan. Kemudian repetisi ya. Semakin sering dia menerapkan ya, ada kesempatan-kesempatan untuk menerapkan si pengetahuannya itu, dia proses belajarnya pun, proses pemahamannya pun juga akan semakin lebih baik. Kemudian penguat ya, penguat dari luar. Misalkan dia akan diberikan sesuatu gitu ya, atau reward dari orang tuanya ketika dia mendapatkan IPK 4 misalnya. Nah, itu kan sebenarnya faktor pendorong dari luar ya, sehingga si proses belajar ini akan lebih intensif dan juga akan lebih baik untuk mencapai hal yang diinginkan itu tadi. Nah, ini merupakan beberapa bentuk dari faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi proses belajar seseorang menurut Tsukijō tahun 93.
Nah, selain dikaji dari faktor internal dan eksternal, beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi proses belajar itu dikategorikan jadi 3 ya. Ada yang namanya input, proses, dan output. Input berarti apa yang menjadi dasar ataupun sumber ya yang akan kita olah ketika proses belajar. Misalnya input itu kemampuan diri seseorang ya, pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Kemudian input juga bisa dari kesiapan belajar dari seorang ini gitu ya, ketika dia menghadapi proses itu seperti apa. Nah, itu yang bisa dikaitkan dengan faktor-faktor input. Kemudian yang penting lagi untuk dibahas yaitu faktor proses ya. Jadi proses ini bisa sangat menunjang yang namanya keberhasilan dalam belajar ya. Proses ini berarti kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat atau tenaga pendidik kesehatan masyarakat itu harus mempersiapkan yang namanya materi ya. Materi dalam pembelajaran itu harus benar-benar valid gitu ya, harus benar-benar yang ilmiah, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian dari segi proses itu juga harus memperhatikan lingkungan ya, ketika kita melakukan proses belajar di masyarakat, kira-kira pada saat itu kondisinya lagi tenang ya atau berisik gitu ya. Nah, jadi harus dikondisikan ketika kita memberikan informasi kepada seseorang itu harus yang bisa didengarkan oleh orang tersebut gitu ya. Kalau kita nyampein terus rame gitu ya, situasinya itu nggak kondusif ya, itu akan mempengaruhi proses belajarnya dari si sasaran kita juga. Nah, kemudian proses juga melihat instrumen apa sih ataupun alat-alat pendidikan apa sih yang dipakai ketika seseorang ini menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi kita juga harus mengkombinasikan ya proses penyampaian informasi itu dengan menggunakan alat peraga ya, dan juga tentunya dengan metode yang pas. Misalkan kita ingin memberikan proses belajar ini melalui metode ceramah gitu ya, alat peraga yang digunakan yaitu presentasi atau PowerPoint. Nah, kita harus meyakinkan bahwa alat peraga ini bisa digunakan dengan baik, kemudian bisa diakses dengan baik juga oleh sasaran ya. Artinya dalam kita membuat PowerPoint itu harus yang bisa terbaca. Ya, tulisannya nggak boleh kecil-kecil, tulisannya nggak boleh rapat-rapat, sehingga orang itu dalam membacanya ataupun melihat si alat peraga ini dia nggak kesulitan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya dari segi instrumental. Kemudian juga proses belajar ini ya, dari faktor proses ini juga kita harus melihat kondisi subjek ya. Kondisinya itu seperti apa dari segi fisiologis, apakah kesehatan dari si sasaran ini pada saat dia menerima informasi itu dalam kondisi yang sehat. Kalau dia sakit pasti juga nggak akan maksimal hasil belajarnya ya. Kemudian panca inderanya, dia bisa nggak melihat dengan baik ya ke arah alat peraga yang kita gunakan. Apakah dia mengalami kesulitan atau dia nggak bisa baca. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, karena akan mempengaruhi yang namanya proses belajar. Kemudian kondisi subjek yang terakhir itu dari segi psikologis ya. Jadi kalau misalkan si ibu, kita melakukan promosi kesehatan ke ibu-ibu gitu ya, tapi ibu-ibu ini pada saat pagi misalnya jam 9 sampai jam 10 itu dia kalau sehari-harinya itu harus masak gitu. Nah, jadi secara psikologis si ibu ini nggak siap untuk menerima pendidikan kesehatan yang kita berikan ya. Jadi dia fokusnya terganggu ya. Itu juga akan menghambat proses belajar kita yang kita berikan kepada si sasaran. Jadi harus memperhatikan kondisi psikologisnya dia siap atau enggak untuk menerima promosi kesehatan yang kita berikan. Nah, yang terakhir yaitu proses output gitu ya. Ataupun apakah si outputnya ini bisa kita lihat secara langsung atau enggak. Perilakunya sudah terbentuk atau enggak. Nah, itu yang akan mempengaruhi proses belajar selanjutnya. Nah, beberapa hambatan dari proses belajar ya, itu biasanya dikaitkan dengan faktor usia ya. Faktor usia karena ketika seseorang itu dia usianya sudah banyak gitu ya atau dia usianya sudah tua, tentunya kemampuan dalam dalam dia belajar juga akan semakin menurun ya. Menurunnya itu kenapa? Bisa kita lihat di faktor-faktor ini ya. Yang pertama, ketika seseorang itu dari segi faktor usia dia sudah lebih tua ya, kemungkinan dalam segi hal
penglihatan dia juga akan berkurang ya. Jadi mungkin dia nggak kelihatan titik yang dekat atau dia nggak kelihatan yang jauh gitu ya. Sehingga itu akan mempengaruhi dari proses belajar yang kita lakukan. Kalau kita pakai media dia nggak bisa ngelihat gitu ya. Nah itu juga akan menghambat proses belajar seseorang. Selain dari segi penglihatan juga dari segi penerangan ya. Ini yang berkaitan dengan indera mata. Jadi kalau misalnya tempat yang terlalu gelap ya, situasi lingkungan belajarnya tidak kondusif untuk melihat, itu pun akan mengganggu proses belajar. Kemudian persepsi kontras warna ya. Kadang-kadang kalau misalkan orangnya sudah tua ataupun orangnya sudah lanjut usia, dia nggak bisa membedakan warna biru sama warna hijau. Nah, jadi dalam kita membuat alat peraga ataupun instrumental dalam proses belajar, itu juga harus diperhatikan ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi persepsi kontras warna ya, itu akan mempengaruhi proses belajar juga, keterbacaan itu tadi. Nah, kemudian seseorang itu yang lebih tua juga bisa menurun yang namanya kemampuan mendengarkan ya. Jadi kadang-kadang dia nggak kedengeran padahal suara kita udah besar gitu ya. Nah, itu karena faktor usia bisa menghambat ya suatu informasi itu jadinya didengarkannya sepotong-sepotong gitu ya, nggak akan mendapatkan pengetahuan yang secara keseluruhan. Kemudian dalam hal membedakan bunyi juga ya. Jadi apalagi kalau misalnya situasinya bising, wah jadi tambah susah lagi nih untuk memberikan proses belajar kepada masyarakat. Jadi memang faktor usia ini mempengaruhi sehingga promosi kesehatan ya itu akan lebih baik kalau kita memberikan informasinya atau mengajarinya itu sedini mungkin gitu ya, sedari awal proses kehidupan ya, sedari awal misalnya ketika SD atau TK bisa kita mulai untuk memberikan promosi kesehatan, khususnya ya disesuaikan juga dengan faktor usianya. Nggak mungkin kita memberikan informasi kesehatan kepada anak TK itu tentang keselamatan misalnya tentang kesehatan reproduksi. Nah, itu juga pasti akan terlalu berat gitu ya untuk dicerna oleh anak TK. Nah, jadi kita sesuaikan juga, tapi semakin baik hal ini diperkenalkan lebih dini gitu atau lebih awal dibandingkan ketika kita mengajari orang-orang yang sudah tua atau sudah usianya sudah tua gitu ya. Itu akan lebih sulit lagi dibandingkan kita mengajari anak yang lebih muda. Jadi salah satu hambatan dalam proses belajar itu adalah dari faktor usia. Nah, gimana kira-kira tentang materi pada pertemuan kita kali ini? Apakah masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di forum diskusi kelas masing-masing dan akan saya tanggapin baik satu persatu ataupun secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga bisa diterapkan dalam kalian mengerti tentang proses belajar ini sendiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.